Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mensimulasikan topologi sederhana sesuai dengan kasus 2 pada Cisco Fundamental 1 pertemuan ke-6 dengan software Cisco Packet Tracer. Di sini akan kita pergunakan ada sebuah jaringan yang menggunakan router, sebuah switch, sebuah server, dan 2 buah PC. Router yang kita pergunakan ada router 1841. Switchnya kita pilih yang generic. Kemudian PC-nya 2 buah. Setelah itu yang terakhir adalah sebuah server. Untuk menghubungkannya, kita mempergunakan copper strike probe dari server ke switch, kemudian dari PC juga mempergunakan copper strike probe untuk ke switch, pada router kita pilih fast alternate 00, kemudian coba strike probe pada fast alternate 01 ke PC. Selain itu juga untuk melakukan monitoring kita menggunakan konsol. Oke, semua kabel telah terhubung. Kemudian kita akan mulai konfigurasi routernya terlebih dahulu melalui PC1. Kita klik PC1, kita masuk ke desktop, kemudian pilih terminal. Nah, kita bisa ketikkan OK. Nah, di sini kita telah bisa melakukan konfigurasi. Untuk pertanyaan pertama adalah apakah kita akan menggunakan konfigurasi bawaan dari router? Kita ketikkan saja no. Kemudian kita ketikkan enable. Di sini kita akan masuk ke menu konfigurasi terminal, kemudian kita ketikkan no IP lookup. No IP domain lookup berfungsi agar ketika kita salah memasukkan perintah, maka router tidak akan mencari pada subnet masnya. Kita enter. Kemudian kita ketikkan service password encryption. Di sini password yang kita pergunakan akan dienkripsi atau ditutupi oleh sistem. Selanjutnya kita akan memberikan password ketika akan masuk ke privilege. Kita ketikkan enable secret 2. Di sini passwordnya adalah praktek 2. Enter. Kemudian selanjutnya kita akan mengamankan jalur komunikasinya, yaitu ada line virtual dan line console. Kita akan melakukan pada line console terlebih dahulu. Kita ketikkan line console 0. Kita telah masuk, kita ketikkan password praktek 2. Kita aktifkan dengan mengetikkan login, exit. Kita masuk ke line virtual, line VTY 0 sampai 4. Kita ketikkan yang sama seperti pada line konsol, yaitu password praktek 2. Kita aktifkan dengan login, kemudian kita exit. Salah satu hal yang akan kita lakukan juga adalah memberikan banner.
banner NOTD. Di sini akan kita isikan dengan NIM saya, yaitu 14.525.00125. Kita akhiri dengan tanda pagar dan kita enter. Setelah memberikan semua perintahnya, di sini settingan awalnya pada router telah selesai. Kita akan berlanjut pada switch. Switch pun akan kita berikan perintah yang sama seperti pada router. Kita masuk dengan enable. Kemudian kita bisa masuk ke konfigurasi terminal atau dapat kita singkat dengan config. Di sini kita telah masuk. Kita ketikkan enable secret paket 2 untuk mengamankan. Kemudian no IP domain lookup. No IP domain lookup seperti yang tadi saya bilang, dia berfungsi agar ketika kita salah memberikan perintah, maka sistem tidak akan mencari pada subnet masknya. Enter service password encryption. Kemudian kita akan mengamankan jalur komunikasi. Di sini ada line virtual, kita menggunakan line PTY 0 sampai 4. Kita berikan perintah yang sama seperti pada router, yaitu password paket 2. Kita aktifkan dengan login. Kita exit. Kemudian selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memberikan banner NOTD. Pada switch pun akan kita berikan banner yang sama seperti pada router, yaitu NIM saya 14.525.00125. Nah, dengan ini kita telah selesai dengan konfigurasi dasarnya. Yang selanjutnya akan kita lakukan adalah memberikan IP bagi masing-masing peralatan. Kita akan mulai dengan router. Di sini kita bisa pilih menu CLI. Kita akan masuk ke menu pemberian IP, yaitu dengan mengaktifkan interface fast Ethernet 0/0. Fast Ethernet adalah jenis kabel yang dipergunakan, sedangkan 0/0 ada portnya, dimana port ini adalah port yang berhubungan dengan switch. Kita enter, kita ketikkan IP address. IP address-nya dapat kita lihat pada tabel yang ada pada PDF yang tersedia, dimana kita IP address pada router 0 interface fast Ethernet 0/0 adalah 200.1.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kita enter. Kita aktifkan mematikan no shutdown. Di sini router telah aktif. Selain itu, kita juga akan memberikan IP pada Fast Ethernet 0/1 yang berhubungan dengan PC1. Kita ketikkan interface Fast Ethernet 0/1.
kita ketikkan IP address. Pada kasus diberikan IP address-nya yaitu 200.1.2.1 dengan subnet mask 255.255.255.252. Kita enter. Kita aktifkan dengan mematikan no shutdown. Di sini router telah aktif. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan IP pada switch. Kita dapat mengetikkannya seperti tadi pada router. Kita masuk ke menu interface-nya. Interface 1. IP yang kita pergunakan pun ada pada tabel, yaitu IP address 200.1.1.5 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kita enter. Kita aktifkan dengan mematikan no shutdown. Di sini switch pun telah memiliki IP. Selanjutnya kita akan memberikan IP untuk server. Di sini kita bisa mengklik pada servernya, kemudian kita pilih desktop, kita pilih IP configuration. Di sini kita pilihnya static dengan tipe kabel interface adalah fast Ethernet. Kita ketikkan IP-nya 200.1.1.7. Subnet mask-nya telah tersedia. Default gateway-nya adalah kabel yang berhubungan dengan server, yaitu switch, di mana switch memiliki IP address 200.1.1.5. Oke. IP telah diberikan, kita aktifkan service-nya DHCP, kita on-kan. Di sini kita save. Kita close. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan IP pada PC. Di sini kita akan memberikan IP pada PC1 terlebih dahulu. PC1 kita dapat klik pada desktop, kemudian kita pilih IP configuration. Di sini kita masukkan IP-nya yaitu 200.1.2.2 dengan subnet mask-nya telah tersedia. Kemudian kita ganti karena pada soal diminta subnet mask yang berbeda, yaitu 252. Default gateway-nya yang berhubungan dengan router, yaitu fast Ethernet 0/1, yaitu 200.1.2.1. Oke, telah selesai settingannya. Kemudian pada PC 0 kita akan memberikan IP juga, pilih desktop, IP configuration, tetapi yang berbeda adalah kita akan meminta IP dari server dengan mengklik DHCP. Di sini kita telah mendapatkan IP dari server. Kita close. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengecek konektivitas dari masing-masing perangkat. Di sini kita akan melakukan ping. Pertama pada PC1. Kita pilih di command prompt. Misalkan saya ingin mengetes untuk melakukan ping terhadap server. Di sini kita ketikkan ping, kemudian alamat yang dituju. Untuk yang akan kita tuju adalah server, berarti IP-nya adalah 200.1.1.7. Di sini proses ping sedang berlangsung.
pada proses ping, terlihat di sini setiap data yang kita kirim tidak ada yang kembali. Berarti ada permasalahan pada jaringan ketika kita melakukan ping terhadap server. Maka dari itu kita harus mengecek kembali pada servernya. Di sini kita cek pada desktop, kemudian IP configuration. Di sini permasalahannya adalah default gateway-nya. Default gateway-nya dari server adalah terhubung dengan router, yaitu pada 200.1.1. Kita close. Kemudian kita akan mencoba untuk melakukan ping kembali. Kita pilih command prompt, kita lakukan ping kembali. Di sini dapat terlihat ketika kita mengganti DNS default gateway-nya, maka di sini proses ping berjalan dengan lancar. Kemudian selain itu kita juga dapat melakukan ping atau pengetesan terhadap jaringan. Misalkan seperti kita akan melakukan ping terhadap PC0, di mana PC0 tadi mendapatkan IP adalah 200.1.1.2. Di sini kita akan coba ketikkan titik 2. Dari PC1 kita akan melakukan ping terhadap PC0. Pertama kali yang akan terjadi adalah request timeout. Nah, pada saat kita melakukan ping terhadap PC 0, kita mendapatkan permasalahan yang sama seperti yang terdapat pada server. Maka dari itu kita harus mengecek kembali pada servernya apakah konfigurasinya telah benar. Kita cek pada service, kita cek DHCP. Di sini DNS servernya masih terisi 000 dan default gateway-nya pun juga sama. Di sini default gateway-nya kita isikan seperti default gateway yang ada pada server, yaitu fast IP address pada fast ethernet 00 router 0, yaitu 200.1.1.1. Kita save, kita close, dan kembali kita coba melakukan ping dari PC1. Karena pada saat pengiriman tidak ada yang dapat dikembalikan datanya dari server atau koneksi tidak lancar, maka kita dapat mengeceknya pada PC0, IP configuration. Di sini kita statikan dulu, kemudian kita minta request IP lagi. Nah, di sini telah sukses. Default gateway-nya pun telah sesuai dengan default gateway pada server. Kita coba kembali melakukan proses pengetesan. Kita lakukan ping. Di sini reply-nya pun kembali dengan cepat. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan ping terhadap router 0. Kita ketikkan ping, yaitu tujuannya 200.1.1. Di sini reply kembali dengan cepat karena dia terhubung dalam satu jaringan. Ketika kita coba untuk menghadapi router dengan fast ethernet yang 0.1.1.1.2.1, di sini juga akan kembali dengan cepat. Oleh karena itu, jaringan dianggap dapat telah bekerja dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.